是你。不就是摸骨算命？我你师弟玉儿。 The feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. 何等威风！这弟子， Then 师傅在上，请受徒 I 儿一 ease 拜 my。intentions. I let you turn me violet instead. Ketemu lagi nih sama official Lord Santuy. Seperti biasa saya akan melanjutkan alur film lagi. Tonton filmnya sampai selesai ya. Oh ya, sebelum ke alur cerita yang part keempat, alangkah baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe. Kalau sudah, kita langsung ke ceritanya. Jadi alur cerita kali ini masih di kuil Chanyun. Di sini Chen Gong bercerita dengan Shen Qiao tentang keinginannya untuk bergabung dengan geng 6 gabungan. Dan Chen Gong meminta pendapat kepada Shen Qiao tentang keinginannya untuk bergabung dengan geng 6. Namun Shen Qiao menasehati si Chen Gong bahwa keinginannya itu bakalan sia-sia. Tidak lama kemudian Shen Qiao merasakan ada yang aneh di kuil Chanyun. Dan benar saja ada seseorang yang telah membunuh penjaga kuil Chanyun. Pembunuh itu bernama Murongqin. Dia adalah agen rahasia negara Nanye. Murongqin bertugas untuk menghentikan sebuah transaksi barang yang dibawa oleh geng 6 gabungan. Di situ Murongqin tidak sendiri. Ia juga membawa anggota. Salah satunya adalah pengawalnya yang bernama Tuoba Liangze. Ketika Chen Gong penasaran dengan keadaan di luar, ia berniat mengintip lewat celah pintu. Namun sang pengawal pun langsung mendorong pintunya hingga Chen Gong terlempar. Sang pengawal mengira Shen Qiao dan Chen Gong adalah salah satu anggota geng 6 gabungan. Shen Qiao pun menjelaskan kepada sang pengawal bahwa ia bukan bagian dari anggota geng 6. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan dunia kungfu. Ketika sang pengawal hendak membunuh Chen Gong, Shen Qiao pun melakukan pergerakan untuk mencegah pembunuhan itu. Di sisi lain ada Yun Fui, wakil ketua geng 6, yang sedang menjaga barang kirimannya. Yun Fui sudah merasa bahwa ada yang datang, kemudian dia bersembunyi. Lalu Murongqin pun datang untuk mengambil barang bawaan geng 6 gabungan yang sedang dijaga oleh Yun Fui. Yun Fui pun mencegah hal itu terjadi, kemudian ia langsung menyerang Murongqin. Di situ terjadilah perkelahian antara mereka. Tidak lama kemudian Yun Fui pun mengaku kalah, dan Yun Fui pun mempersilakan untuk Murongqin untuk mengambil barang bawaannya itu. Dan penyerahan barang itu hanya sekedar berpura-pura. Yun Fui pun masih melawan Murongqin. Singkat cerita, Yun Fui pun diancam oleh Murongqin untuk menyerahkan barangnya. Jika tidak diserahkan, ia pun menyandera bawahan Yun Fui. Setelah menyandera bawahannya, Yun Fui pun benar-benar menyerahkan barang bawaannya, karena ia tidak mau bawahannya itu terbunuh. Dan tiba-tiba satu orang pun datang. Ia bernama Bairong, murid Sakte Albizia. Ia berniat untuk merebut barang bawaannya Yun Fui. Barang itu adalah barang yang sangat diincar-incar oleh semua orang hebat. Nama barangnya adalah Kitab Jilid Huyang. Ia pun bertarung dengan Murongqin. Tidak lama kemudian, datang dua orang hebat, Yan Wuxi dan Master Sueyin, petarung terhebat Sakte Tiantai. Yang berhasil merebut Jilid Zuyang adalah Yan Wuxi. Yan Wuxi memerintahkan kepada Shen Qiao untuk membaca kitab Jilid Zuyang itu. Walaupun mata Shen Qiao tidak bisa melihat, dengan bantuan dari Yan Wuxi ia pun bisa melihat, lalu Shen Qiao pun membacanya. Isi kitab Jilid Zuyang itu adalah pemikiran yang berlebihan, kelak akan menjadi kenyataan. Berkeyakinan pada langit. Taois termasuk pria dan wanita. Awalnya tidak bernama. Jika bilang ia tidak ada, maka pengaruhnya akan ada. Orang bisa tenang dan bahagia. Tidak terngaruh, tidak tergerak. Menjaga hati, tidak berhasrat. Lakukan dengan hasrat. Mendekati sesat dari senang dan amarah. Memusnahkan ujung dan dendam. Maka bahagia akan datang sendiri. Musibah akan pergi dengan sendiri. Setelah Shen Qiao membaca kitab itu, kemudian Yan Wuxi pun menghancurkannya. Dan mereka pun mencoba mengingatnya, namun jilid Zuyang itu susah dihafalkan, sekejap dalam ingatan pun hilang. Para orang-orang hebat satu persatu pun pergi dari kuil. Setelah itu Yun Fui pun meminta maaf kepada Shen Qiao.
Lalu Yun Fuyi bertanya sebenarnya mau kemana Shen Qiao ini, dan Yun Fuyi ingin mengantarkan Shen Qiao. Shen Qiao pun menolak niat baiknya itu, lalu Yun Fuyi pun bertanya kembali, apakah Shen Qiao masih ingat apa yang dibacakan tadi, namun Yan Wuxi pun memotong percakapan mereka. Yan Wuxi pun menyebut Shen Qiao sekarang sebagai jilid Zuyang yang hidup. Setelah Yun Fuyi pergi, Yan Wuxi pun menawarkan untuk ikut bersamanya. Tapi Shen Qiao mengatakan bahwa tekadnya sudah bulat untuk kembali ke Gunung Suandu. Yan Wuxi pun berpesan untuk berhati-hati di jalan, kemudian Yan Wuxi pun pergi. Videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan alur filmnya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.